Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Intan Sari dengan NIM 205231355, Nani Rahayu dengan NIM 205231356, dan Dita Sri Wahyuni dengan NIM 205231357. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang bauran kebijakan Bank Indonesia pada mata kuliah Kebank Sentralan dan OJK. Berikut penjelasannya. Bank Sentral dalam pusaran krisis. Krisis keuangan global tahun 2008-2009 dan krisis-krisis yang berulang terjadi sebelumnya telah berdampak sangat buruk terhadap sistem keuangan, perekonomian, kondisi fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan ekonomi, perilaku agen ekonomi, pengelolaan fiskal, utang luar negeri, dan lain-lain yang tidak tepat juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. Dalam perkembangannya, krisis ekonomi semakin sering terjadi dan menjadi multidimensi dari krisis nilai tukar, utang, dan sistem keuangan yang telah terbukti di banyak negara. Keterkaitan sistem keuangan dengan makroekonomi, makrofinansial linkage, sangat erat, dan justru ketidakseimbangan dalam makrofinansial ini yang sering mengakselerasi ketidakseimbangan dalam makroekonomi dan kemudian menimbulkan krisis keuangan dan krisis ekonomi. Apakah krisis keuangan global tahun 2008-2009 membawa implikasi pada mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Sentral? Pertama, selain mandat stabilitas harga, Bank Sentral perlu mempunyai mandat untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Dari satu sisi, kebijakan moneter berdampak pada stabilitas sistem keuangan melalui suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan kredit perbankan, serta keputusan perusahaan dan investor dalam melakukan investasi. Selanjutnya, mandat ganda Bank Sentral. Semakin luas dukungan bagi Bank Sentral untuk berperan dalam stabilitas sistem keuangan, Bank for International Settlements BIS 2011, sehingga Bank Sentral akan mempunyai mandat ganda yaitu mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Selanjutnya, konsepsi dasar bauran kebijakan Bank Sentral. Yang pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset, finansial, dan properti. Yang kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro dan fokus pada risiko sistemik untuk menjaga SSK. Yang ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi resiko prosiklisitas dan risiko sistemik yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Selanjutnya, sasaran dan instrumen bauran kebijakan Bank Sentral. Sasaran bauran kebijakan Bank Sentral adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan atau SSK. Instrumen yang digunakan adalah kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal asing, di samping kebijakan di bidang sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan. Kerangka kebijakan moneter yang sekarang sudah mapan untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi bauran kebijakan tersebut. Dampak dari perekonomian global juga telah dimasukkan. Yang diperlukan adalah tinggal memperluas kerangka kebijakan tersebut untuk mencakup keterkaitan makrofinansial di dalam sistem keuangan. Selanjutnya, kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Sesuai dengan kebijakan moneter berdasarkan ITF,
Keputusan atas kebijakan suku bunga diarahkan agar perakiraan inflasi ke depan berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan. Isunya adalah bagaimana menyikapi pergerakan nilai tukar di pasar yang dapat menyebabkan perakiraan inflasi keluar dari kisaran sasaran inflasi. Kondisi seperti ini sering dijumpai di image ketika menghadapi volatilitas aliran modal asing yang tinggi sejak krisis keuangan global tahun 2008-2009. Dalam kondisi demikian, penargetan ganda nilai tukar sebagai bagian untuk mencapai sasaran inflasi akan memperkuat kredibilitas kebijakan moneter berdasar ITF. Bank Indonesia meyakini bahwa pelonggaran moneter dan makroprudensial akan memperkuat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali pada sasaran 4+1% pada tahun 2016 dan 2017. Dengan kebijakan makroekonomi dan SSK yang terkoordinasi, serta percepatan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai kisaran 5,2 sampai 5,6% pada 2016 dan meningkat menjadi 5,3 sampai 5,7% pada tahun 2017. Selanjutnya, manajemen aliran modal asing. MAM di Indonesia ditujukan untuk mengkomplementasi, bukan menggantikan kebijakan makroekonomi yang sehat. Pertahanan terbaik untuk memetik manfaat dan memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing adalah dengan memperkuat fundamental ekonomi, kebijakan makroekonomi dan SSK yang prudent, serta akselerasi dari kebijakan reformasi struktural di sektor real. Tujuannya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing terhadap ketidakstabilan nilai tukar, moneter dan sistem keuangan, serta makroekonomi secara keseluruhan. MAM diterapkan secara selektif pada jenis aliran modal asing tertentu, yaitu yang jangka pendek dan cenderung spekulatif. Sementara aliran modal asing jangka panjang dan produktif terus didorong bagi pembiayaan ekonomi Indonesia. Instrumen dan pengaturan MAM tetap konsisten dengan prinsip umum menjaga rezim aliran modal asing yang terbuka, open capital account regime. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial. Penerapan kebijakan makroprudensial di Indonesia diperlukan dan mampu memperkuat efektivitas kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar dan SSK. Transmisi kebijakan moneter dapat menjadi lebih efektif, khususnya melalui sistem perbankan, dan SSK juga dapat lebih terjaga. Tanpa saling mendukungnya kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial, respons suku bunga dari sisi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan nilai tukar dan mendukung SSK akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, untuk mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan yang terlalu cepat, diperlukan kenaikan suku bunga yang jauh lebih tinggi apabila tidak disertai dengan pengetatan kebijakan makroprudensial. Dampaknya juga dapat merugikan, tidak saja bagi perekonomian tetapi juga bagi sistem keuangan. Selanjutnya, peranata kelembagaan. Efektivitas bauran kebijakan bank sentral memerlukan penguatan peranata kelembagaan, baik di bank sentral itu sendiri maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait. Di dalam bank sentral, seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia telah menyempurnakan kerangka analisis kebijakan dan perakiraan makroekonominya dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial, khususnya sektor perbankan dan eksternal. Kerangka analisis dan perakiraan yang terintegrasi ini menjadi dasar bagi perumusan bauran kebijakan suku bunga, nilai tukar, giro wajib minimum, dan makroprudensial. Analisis dan riset yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan makrofinansial, prosiklisitas, dan risiko sistemik. Proses pengambilan keputusan juga diperkuat
Dalam praktik di sejumlah bank sentral, terdapat perbedaan pandangan apakah lebih baik tetap mempertahankan atau mengintegrasikan komite-komite yang berbeda-beda untuk kebijakan moneter dan kebijakan SSK.